Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tepuk tangan dong buat saya. Mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu bisa hadir tepat waktu ya untuk mencari ilmu. Ingat ya, salah satu ibadah itu adalah dengan mencari Ilmu. Hari ini siap belajar semuanya? Siap. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa ya. Silakan Aura untuk pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Terima kasih Aura. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu akan bermanfaat ya untuk kita secara pribadi, juga mudah-mudahan bisa kalian salurkan nanti untuk mungkin saudara, tetangga, ya kan, keluarga atau apapun yang nanti di luar sana membutuhkan ilmu dari kita yang kita dapat hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke, Ibu akan mengabsen dulu. Nah, ini absen. Hari ini temanya enaknya apa ya? Hari ini temanya mengucapkan rasa syukur. Jadi, apa yang membuat kalian bersyukur pagi ini? Jadi pas bangun tidur, melek, saya bersyukur nih gitu. Ya. Setiap yang Ibu sebutkan namanya, sampaikan rasa syukur kalian, oke? Ibu mulai dari Alifah Nur Syafiqah. Bisa sembuh dari sakit, alhamdulillah. Aluna Kirania Zulfan. Apa? Masih diberi nyawa untuk hidup. Bener ya, alhamdulillah. Aura Syifa. Mau dapat arisan. Nanti boleh bagi-bagi ya. Oke, Askia Hanifah. Masih diberi kesehatan, betul, itu yang patut disyukuri sekali ya. Baby Asri. Masih bisa makan. Udah sarapan, Beb? Tapi masih bisa makan belum ya? Oh iya, oke. Bunga Citra Lestari. Bangun pagi. Biasanya bangunnya? Siang. Subuh. Berarti kesiangan dong ya. Esni Asri Guritno. Dikasih uang jajan lebih, ditabung ya, jangan dihabisin ya. Khalifatul Jannah. Diberi kesehatan, alhamdulillah. Mawar Dwi Arianti. Diberi kesehatan, tapi jangan lemes, yang semangat ya. Melna Jufsiana Nesti. Oh, masih bisa dibangunin mama walaupun jarak jauh, nggak apa-apa ya. Sama-sama berjuang, nggak apa-apa. Miftahul Hasanah. Dikasih roti. Iya benar. Iya sih benar ya. Belum tentu juga kan besok dikasih lagi ya kan. Murni Citra Wati.
Oh, bersyukur karena dikasih sarapan sama mama. Mudah-mudahan setiap pagi ya Murnia. Natasha Febiana masih bisa melihat. Betul. Prisa Arianti masih diberikan kesehatan, betul. Putri Angelina dibikinin sarapan. Oke. Berarti sarapan itu sangat berarti ya. Ya, Khori Herzifa diberi kesehatan. Ratna Mei Juwita masih diberi kesehatan. Tania Fauzi masih diberi kesehatan. Oke. Ferda Alifah bersyukur masih bisa lihat senyumnya mama ya, alhamdulillah. Widya Putri Dewi bangun dalam keadaan sehat. Yola Alfionita dikasih uang jajan banyak. Itu selain bersyukur bahagia juga ya. Baik, alhamdulillah berarti hari ini semuanya hadir ya. Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat, Ibu doakan juga orang tua kalian ya. Oke, semuanya. Absen sudah, berdoa sudah. Nah, sekarang Ibu kasih challenge. Ibu kasih challenge, lihat. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kita pernah mempelajari ini sebelumnya ya? Ya kan? Nah, coba daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan pada gambar tersebut. Siapa yang bisa jawab? Ngacung. Oke, yang duluan ngacung Baby dulu. Ayo, Baby, mana Beb? Jawabannya Beb? Satu. Kenapa jawabannya satu? Karena yang satunya kurang dari 24, satunya lebih dari 30. Oke, yang satunya kurang dari 24, yang satunya kurang dari lebih dari 30. Betul ya? Karena ini ada dua garis, ya kan? Dua garis. Nah, yang satu 4x ditambah 3y kurang dari 24, kira-kira garisnya yang mana? Garis pertama atau garis yang kedua? Garis yang 4x ditambah 3y kurang dari 24. Gimana cara mencari titiknya? Pertama memisahkan x-nya dengan 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Berarti 24 tinggal kamu bagi berapa? 24 bagi 3. Berapa 24 bagi 3? 8. Berarti 0,8 mana? 0,8. Berarti ini garisnya. Garis yang ke-2. Karena kurang dari berarti daerah himpunan penyelesaiannya ke sini ya. Nah, betul. Berarti yang ini lebih dari, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang ke atas. Maka berada pada daerah nomor 1. Tepuk tangan dong untuk Baby. Terima kasih. Ibu yakin kalian juga sudah mulai memahami ya. Jadi ini materi sebelumnya kita pelajari, maka kita lanjut materi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Nih, tujuan pembelajaran hari ini adalah poin yang ketiga, yaitu menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan dengan menggunakan daerah penyelesaian grafik sistem pertidaksamaan linear. Kalian sudah pernah menggambar grafik kan ya? Sudah pernah. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai optimum dari sebuah gambar grafik. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya memahami nilai maksimum dan nilai minimum? Menurut kalian tuh penting nggak? Dalam kehidupan sehari-hari tuh kita harus tahu nih nilai maksimum minimum tuh kayak penting nggak? Penting. Kemudian berikan contoh nilai maksimum dan minimum pada kehidupan sehari-hari. Pernah nggak? Apa ya kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menghitung? Bikin bekal, boleh. Ada lagi? Bener sih. Kalau uang saku itu ngitungnya maksimum atau minimum, Beb? Minimumnya 50. Anaknya Raffi Ahmad kayaknya nih ya, Baby ini ya. Ini jadi untuk mengetahui nilai maksimum minimum itu sangat penting ya. Karena nilai maksimum dan minimum itu nanti bisa
kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, nah Ibu akan adakan yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah penilaian awal pembelajaran. Oke, Ibu bagikan linknya pada Google Form. Ibu bagikan di grup. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Aura sebagai KM tolong bantu Ibu untuk nge-share linknya ya. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah ada linknya? Nah, kalau sudah ada, silakan kalian jawab soal dari asesmen diagnostik itu. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya sangat simpel sekali tentang pengetahuan awal ya. Jangan lupa masukkan emailnya dulu. Kemudian di situ ada pertanyaan deskripsi juga, pertanyaan singkat, boleh kalian jawab. Udah nggak apa-apa. Ya, betul. Gimana baby? Kalau udah disubmit. Betul, kalau sudah disubmit boleh. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, boleh disubmit. Nanti asesmen ini akan Ibu jadikan sebagai dasar untuk membagi kelompok ya. Karena kita hari ini akan menggunakan metode project based learning. Project based learning itu adalah pembelajaran berbasis project. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian bekerja secara kelompok. Dan kelompoknya akan Ibu bentuk sesuai dengan hasil asesmen diagnostiknya. Sudah selesai? Sudah? Oke. Coba yang sudah selesai boleh acungkan tangannya. Oke, masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Sudah? Pertanyaan dasar aja ya, asesmen diagnostik itu ya. Jadi jawab sejujur-jujurnya. Udah? Coba raise hand yang sudah selesai, angkat tangan. Udah selesai semua. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Oke, kita tunggu. Udah? Oke, sudah? Apa? Apa aja? Ya menurut kamu itu apa? Coba sekali lagi raise hand yang sudah selesai semua. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua. Sip. Nanti hasilnya akan Ibu cek ya. Asesmen diagnostik sekali lagi, Ibu akan jadikan referensi atau dasar untuk pembagian kelompok ya. Jadi nanti pembagian kelompoknya sesuai dari hasil asesmen diagnostiknya ya. Oke, kita ice breaking dulu sebentar deh sebelum masuk ke video pembelajaran ice breakingnya. Nih, kalau Ibu sebutkan angka 1, kalian tepuk tangan, prok 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 prok, bisa nggak? Bisa. Coba 1,
2, kalau ibu sebutkan 2, prok 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 prok, terus teman di sebelahnya kamu usir, hus. Saling memandang, hus gitu ya. Ya, yang kenceng, hus, biar semangatnya tuh ngumpul, malesnya yang hilang kayak gitu, oke? Coba, 2. Nah, 3, kalau ibu sebutkan 3, maka prok 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 prok, kagetin temennya. Wah, kayak gitu. Ya, biar nggak ngantuk. Oke, coba 3. Mulai ya. Oke. Ibu mulai dari pokoknya lanjut 1, 2, 3. Ibu ulang 1 kali lagi. 2. Kok nggak kompak? Prok 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 prok, baru hus gitu dong. Lagi. 2. Udah kabur belum malesnya? Ngantuknya udah kabur belum? 1 kali lagi. Belum. 3. Oke. Baik, ibu tayangkan satu video pembelajaran sebelum kita mulai masuk ke proyeknya. Tolong kalian perhatikan video pembelajaran ini ya. Wabarakatuh, ketemu lagi dari channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan nilai maksimum dan minimum pada materi program nilai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga video yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, di sini kita sudah diberikan sebuah gambar. Lalu juga diberikan fungsi objektif atau fungsi tujuan di mana f(x, y) itu sama dengan 5x ditambah 4y. Nah, dari yang diketahui ini kita diminta untuk menentukan berapakah nilai maksimum dan minimumnya. Nah, caranya gampang sekali. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita ambil titik-titik yang berada pada tepi daerah aksiran. Nah, perhatikan daerah aksirannya ini. Lalu ambillah titik-titik yang berada di dekatnya. Pertama, perhatikan titik yang ada di 12 ini, lalu titik yang ada di 6 sini, dan titik potongnya sini. Oke? Maka di sini kita tulis F. Kalau yang 12 ini titik koordinatnya berapa? Yaitu 0,12. Lalu yang di 6 ini titik koordinatnya berapa? Itu 6,0 dan koordinat titik potong ini. Nah, ini harus kita cari terlebih dahulu. Nah, cara mencarinya gampang sekali. Terlebih dahulu kita namai sebuah garis ini, oke, dengan cara cepat. Perhatikan cara cepatnya. Perhatikan akan disuguhi 12 dan lalu kawannya ini yaitu 4. Nah, cara menamai garisnya itu 12 dikalikan dengan sumbu X, maka jadinya sini 12N. Oke, lalu 4 ini dikalikan dengan sumbu Y, jadinya positif 4Y sama dengan 12 dikali 4 hasilnya 48. Nah, angka ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3. Lalu 4 bagi 4 hasilnya 1, dan 48 dibagi 4 hasilnya 12. Lanjut garis yang satunya lagi. Oke, 6 dikalikan dengan sumbu X jadinya 6X. Lalu 6 yang sini kawannya dikalikan dengan sumbu Y jadinya positif 6Y. Lalu 6 dikali 6 hasilnya 36. Nah, angka ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 6. Maka jadinya sekarang itu X ditambah Y sama dengan 6. Lalu barulah bisa kita cari berapa nilai X dan Y nya. Itu mudahnya karena sini sudah sama Y ya, maka boleh langsung kita eliminasi saja. Itu dengan cara dikurangkan. Sebentar ya.
Sampai sini paham nggak? Paham ya. Videonya jelas? Jelas. Oke. Kayaknya jaringannya ngambek deh. Coba senyum manisnya gimana biar jaringannya senyum. Biar jaringannya kembali lagi normal, koneksi berbagi. Oke. Sebentar ya, mohon maaf atas kendala jaringan ini. Jadi ini tadi videonya tentang mencari nilai apa? Maksimum dan minimum. Seperti yang tadi sudah di awal tuh ya, langkah pertama adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dulu. Setelah itu kamu menentukan juga titik-titiknya, kayak gitu kan? Iya. Oke. Oh ini kenapa dia tidak mau ya? Setelah menentukan ini namanya metode apa nih? Eliminasi kan? Iya. Nah, metode eliminasi itu untuk menentukan titik tengah ya. Iya. Setelah menentukan titik-titik ya, maka nanti kita akan substitusikan ke dalam fungsi objektifnya, gitu. Oke, ini kayaknya aduh sinyalnya. Ibu jelaskan secara manual boleh? Boleh. Oke. Sampai si sinyal ini kembali. Oke. Jadi, nih, tadi kan sudah ada titiknya. Ada titik yang pertama berapa, 0,12. Kemudian ada titik yang kedua 6,0 dan juga ada titik tengah ya. Ini kan? Nah, ini kita lanjut lagi. Maka ini tinggal dikurangi, ya kan? Mana yang habis? Yang variabelnya Y. Kemudian 3 dikurangi X berapa? 2X sama dengan 12 dikurangi 6. 6, jadi nilai X-nya berapa? 3. Dapat dari mana 3? 6 dibagi. Oke. Tuh. Yang X jadinya 2X. Y kurang Y habis, lalu 12. Oke. Lanjut, Ibu matikan aja videonya ya. Oke. Ini baru nilai X sama dengan 3, maka kita gunakan substitusi ke dalam salah satu persamaannya. Mana? Misalkan Ibu ambil persamaan yang pertama, yang ini. Perhatikan ke sini semua, maka 12X ditambah 4Y sama dengan 48. Kita substitusikan X itu nih ke dalam variabel X ya. Maka di sini 12 dikali 3, kemudian ditambah 4Y sama dengan 48. 12 dikali 3 itu berapa? 36. Ditambah 4Y sama dengan 48. Kemudian mana yang bisa dijumlah nih? 36 dengan 48. Maka kita tinggalkan si 4Y ini. 48-nya diapain? Sama 36-nya. Dikurangi. Karena ini bernilai positif ya. Maka 4Y sama dengan berapa? 12. Maka Y berapa Y-nya?
3 dari 12 dibagi 4. Maka Y sama dengan 3. Jadi di sini titiknya 3,3. Ya kan? X-nya 3, Y-nya 3. Kita lanjut ke fungsi objektifnya. Maka kalau X-nya kita ganti 0, jadi 5 kali 0 ditambah dengan 4 dikali 12. 5 kali 0 berapa? 0. Ditambah 4 kali 12, 48 sama dengan di jumlah 48. Kemudian yang ini, maka 5 dikali 6, X-nya 6 ya, ditambah, ayo sebutkan, 4 dikali 0. Oke, 5 kali 6 berapa? 30 ditambah 0, hasilnya 30. Oke, yang ini 5 kali 3 ditambah 4 kali 3 sama dengan 15 ditambah 12, hasilnya 20. Mana nilai maksimumnya? 48. Mana nilai minimumnya? 27. Jadi nilai maksimum itu apa? Nilai terbesar. Nilai terbesar. Didapat dari X-nya berapa? X-nya? 0. Y-nya? 48. Oke, nilai maksimum didapat dari X-nya berapa? 15. Ini X-nya 3. Tadi Ibu salah ya? Nilai maksimum itu didapat dari X-nya 0, Y-nya 12. Kalau nilai minimum didapat dari X-nya 3, Y-nya juga 3. Sampai sini bisa dipahami? Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Yakin? Yang mau bertanya nanti Ibu kasih reward loh. Ayo yang mau bertanya, Ibu kasih reward. Siapa yang mau hadiah? Gak ada? Sudah memahami berarti? Nah, kalau sudah memahami, kita akan masuk ke tugas project ya. Tugas project. Nah, ini Ibu sudah dapat hasilnya tadi. Dari hasil asesmen diagnosis kalian, Ibu sudah mendapatkan rank nilainya. Maka Ibu akan bagi kelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik ya. Ibu akan bagikan kelompok dulu, membagi kelompok dulu. Kemudian nanti akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan soal dalam LKPD ini secara diskusi ya. Kemudian kalian nanti akan kelompok yang pertama. Alifah, mana Alifah? Oke. Alifah berarti Alifah baby ya. Oh, bareng. Tar dulu. Ibu cek dulu sebentar ya. Oke. Alifah, Baby, Holifatul Jannah, Yola Alfionita, dan Hori Harzifah. Mana? Silakan duduk berkelompok dulu. Kalian akan menjadi satu kelompok. Kemudian Aura, Aluna, Natasha, Mita, dan Bunga. Silakan juga duduk berkelompok. Oke. Ayo duduk berkelompok, boleh kursinya dirapatkan. Kemudian Askia, Mawar, Esni, Widya, Melna, dan Prisa. Kemudian ada Putri, Tania, Verda, Murni, dan Ratna. Silakan duduk berkelompok.
Sudah? Oke. Ini ada lembar kerja peserta didik. Silakan kamu baca ya. Kalian. Ibu sudah membuat LKPD ini sesuai dengan tingkat kemampuan kalian ya. Silakan. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk kalian dapat berdiskusi dan menyelesaikan soal dalam LKPD tersebut. Dan Ibu harap kalian bisa menuangkan penyelesaiannya ke dalam media. Nah, medianya itu ada beberapa pilihan. Kalian boleh pakai PPT atau PowerPoint, kalian juga boleh pakai Canva, boleh pakai poster, boleh pakai apapun lah yang kalian mau ya. Nanti setelah selesai kalian harus mempresentasikan jawabannya. Oke? Silakan bisa langsung dimulai. Silakan dipahami dulu soalnya ya. Boleh, nanti kalau sudah selesai kirim ke Ibu ya lewat WA, boleh diselesaikan dulu. Bisa. Untuk membuat roti jenis A membutuhkan 150 gram tepung ya. Berarti ini ada roti jenis A sama ada roti jenis B. Nah, awas roti A-nya 150 gram tepung, kemudian 50 gram mentega. Kalau roti B-nya berarti 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Nah, tersedianya tuh segini nih, 26,25 kilogram. Berarti kalau misalkan hanya segini bahan yang dipunya, berarti kan pembuatannya tidak boleh lebih dari bahan persediaan. Berarti menggunakan tandanya apa? Kurang dari. Ya. Karena bahan maksimalnya hanya segitu. Maka tidak boleh lebih dari ini. Nah, sekarang 20 tugas yang pertama adalah kalian rubah dulu ini ke dalam bentuk model matematika seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, sok coba dulu nanti Ibu kesini lagi. Oke. Karena kalian nilai asesmen diagnostiknya lebih baik, Ibu akan berikan kesempatan untuk belajar secara mandiri per kelompok dulu. Baru kalau ada pertanyaan boleh kamu raise hand ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Mana yang titik pojoknya mana? Berarti kan ada 1, 2, 3. Ada 3 dong. 1. Yang ininya ini. 25. Iya. 0 kok. Salah, 0 dulu. X dulu. Ya. 0,25. Hasilnya berarti iya. Yang mana? Ini sudah. Ini udah. Nggak usah, udah. Berarti ini nggak usah ada. Langsung ini aja. Berarti ini udah selesai. Kalau ya sampai sini pokoknya yang jadi pertanyaan di soal kamu apa? Menentukan
Ongkos minimum, berarti nilai yang terkecil mana? 1000. Nilai terkecil. Nah, berarti ini nilai terkecilnya. Maksimumnya mana? 1040. Berarti minimumnya. Nah, berarti si pedagang ini supaya mengeluarkan ongkos minimum dia apa? Hanya menggunakan mobil apa aja nih? Kan ada mobil nih ya. Ada truk sama kol. Nah, berarti kira-kira supaya dia mengeluarkannya hanya biaya minimum dia pakai mobil apa aja nih? Kol aja. Berapa? 16. Truk itu X apa Y? Ya berarti truk dong. Berarti truk. Berarti supaya si pedagangnya hanya mengeluarkan modal yang paling kecil, maka cukup menggunakan truk saja. Berapa truknya yang digunakan? Senilai 16 truk. Karena nilai cost itu 0. Berarti 0 itu berarti nggak usah pakai gitu loh. Walaupun ada dua jenis kendaraan kan kita nyarinya yang minimum, ya kan? Supaya pedagangnya ongkosnya minimum, jadi modalnya sedikit, jadi untungnya jauh lebih banyak. Maka setelah dihitung tuh ternyata X-nya ada 16, Y-nya nggak usah. Berarti dia pakai truk aja udah sebanyak 16 kali. Truk aja 16. Jadi nanti di kesimpulannya seperti itu. Ya. 800 apa ini? 800.000. Ini kan pakai puluhan ribu kan? Iya, 250 berarti 8 juta dong. Mana sih? Nah, ongkos sewanya segini. Ini kamu salah nih, berarti kok ini 50 sama 40 dari mana? Nih, fungsi objektifnya itu adalah ini nih. Sewa truk sewanya berapa? 250. Berarti 250 untuk penyewaan truk ditambah 200.000 untuk penyewaan kol. Gitu, baru kamu hitung nih, pakainya ini, bukan pakai ini ya. Coba dihitung lagi sok tadi 250 kali X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke? Ini pulpen siapa? Pulpen sini. Oke? Sudah aman? Ini tentang apa? Cat ya? Ya, warna coklat dan abu-abu. Oke. Ada kendala nggak sejauh ini? Ini mana? Ini kan? Berarti kalian memilih poster ya? Oke. Garisnya tuh ini. Pertama kamu udah buat model matematikanya kan, kemudian menentukan titik potong. Oke. Nih dari sini kan ya? Oke. Kemudian di titik potongnya ada sebentar ya. Oke. Sebentar. 0,120 berarti 0,120 sekitar di sini boleh. 80,0 oke. Satu lagi mana? Ini 0,50 100,0 oke. Setelah dicari ternyata ini daerah himpunan penyelesaiannya kan. Nah berarti titik pojoknya ada berapa? Ada berapa titik pojoknya? Ayo gambarnya gimana ini? 0,100 berarti ini nih 1, 2, 3 ya kan? Ini 1, 2, 3 kan? Nah berarti kamu pertama titik pojoknya di sini berapa? 75,0 berapa ini? 80 ya? Sorry 80,0 mana kok di sini nggak ada? Titik pojoknya cuma 3 loh sama 0,50 ini udah benar. 80,0 nya mana? Nggak ada. Berarti 80,0 sama satu lagi nih ini, dan ini diselesaikan dengan menggunakan kayak tadi tuh kayak gitu ya, metode eliminasi dan substitusi. Sok dihitung dulu cara menentukan ini gimana cara ini udah ada kan, ini udah ada nih ya, ini kan nyari. Nah ini itu untuk menentukan titik. Ini ketemu berapa titiknya? Ini kan 3x tambah 2y dengan x ditambah 2y. Ini kan? Nah, x-nya 60. Berarti udah ketemu ya?
Berarti titik ini 60,20. Nah, berarti yang dipakai ini. Satu lagi ini nggak dipakai. Yang dipakai itu yang 0,50, 80,0 dan 60,20. Ini diganti. Oke? Oke, ini kelompok yang ini. Mana? Ntar lu ini dulu. Udah sok. Jangan diulang, kasihan lagi ngomong. Kalian menggunakan apa? Pakainya capcut. Iya ibu. Udah bener, sok ngomong aja. Ngomongnya saya sebagai penyelesai satu akan gini. Itu nanti pas babynya saya sebagai penyelesai dua akan menjelaskan tentang penyelesaiannya. Apa gimana? Disayangin atau Iya, nanti kalau sudah selesai, misalkan pakai Canva-nya kirim ke ibu. Nanti ibu yang menayangkan, kalian yang mempresentasikan. ngomong deh. Apa? Ada kendala apa? Tapi nggak dikasih. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau dibikin capcut nggak dikasih suara nggak apa-apa. Berarti kan suaranya dari kamu, oke? Ya, belajar untuk berbicara di depan. Public speaking harus. Kok takut salah? Ya bareng-bareng nanti kan maju ke depan semua presentasi. Nah, nanti kamu tinggal pilih yang jadi moderatornya siapa, yang jadi pematerinya siapa, gitu. Ya. Nggak usah takut salah, coba aja dulu. Nanti kan ada ibu di sini yang akan membimbing kamu, ya kan? Udah? Nah ya itu ya. Kalau pakai kertas lagi gimana? Pakai kertas lagi aja, ditempel lagi biar nanti pas penjelasan kalian nggak bingung. Gimana? Ya pakai kertas lagi aja, tulis lagi titik pojoknya. Yang 3 doang. Nah baru ya, masih ada waktu. Udah ketemu ya? Iya. Oke, berarti nilai minimumnya tetap itu ya? Berapa? Nah, berarti berapa truk, berapa call tuh kan beda jawabannya. 1 juta, yakin? Masa? Segini itu. Kali ini. 0, ya 200 dikali 25 berapa? 200.000 dikali 25 5 juta, oke betul. 4 dikali 250 1 juta. Terus? 21 dikali 200 4 juta. Berapa? 400 4 juta 200 ditambah 1 juta berapa? 2 juta. 5 juta. Ayo. 200. Iya, berarti kan lebih besar dong. Iya, Bu. Nah, salah kan tadi. Terus 16 kali berapa? 4 juta. Ya udah, berarti nilai minimumnya berapa? Ya udah, berarti 4 juta. Nah, berarti si itu tuh si pedagangnya hanya boleh menyewa 16 truk supaya biayanya cuma 4 juta aja. Lumayan kan, bedanya sampai 1 juta loh itu. Nah, begitu ya. Oke.
Gimana? Nanti kita ngejelasin yang ngikutin ini. Ya, boleh sebagian membaca, boleh sebagian improvisasi. Iya. Ya, yang pertama kalau bisa soalnya kamu jelaskan itu tuh menceritakan tentang apa, supaya teman-temannya itu tahu bahwa oh ini tuh tentang ini loh, nyari ini loh. Itu kan pertanyaannya kira-kira memproduksi berapa roti kan? Jenis A-nya berapa? Jenis B-nya berapa? Baru setelah supaya si pedagang itu tuh dapat pendapatan yang maksimal. Ini jelasinnya gimana Bu? Mana? Ini pas bagian ini. Itu kan dirubah ke dalam model matematika. Oh ini matematika. Dari soal, kemudian kita rubah dulu ke dalam bentuk model matematikanya. Akhirnya mendapatkan hasilnya nih. Pertama ada 3, berarti ada 3 persamaan ya. Ada 3 pertidaksamaan. Yang pertama adalah 3x sama y kayak gitu aja. Lebih dari 27. Sudah? Nah iya kayak gitu aja. Terus ditempel deh. Nah iya. Nanti siapkan juga yang jadi moderator ya. Kemudian yang jadi pematerinya siapa, penjelasannya, Notulen itu tugasnya mencatat. Misalkan ada pertanyaan dari kelompok yang lain, dicatat aja untuk laporan akhirnya nanti. Nah lembaran ini kamu tulis di bawahnya. Misalkan siapa nih yang nanya, contoh Tania lah, misalkan Tania dari kelompok mana, bertanya ataupun memberikan komentar. Nanti komentarnya Tulis, iya. Pokoknya dia ngomong apa kamu tulis, ya. Ayo masih ada waktu lagi? Masih beberapa menit ke depan lagi? Hah? Boleh. Gak apa-apa, Bu. Yang sudah siap aja dulu nanti, ya.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Belum. Ayo. Yang sudah selesai mana? Oh ini nih, sudah mulai selesai. Sudah selesai? Oke. Oke, yang sudah selesai boleh kirimkan filenya ke Ibu ya. Biar nanti Ibu tayangkan di sini. Ayo. Oke, Aura sudah. Videonya sudah ya. Baik, mari kita mulai presentasi. Silakan kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu. Ini sudah selesai, boleh kirimkan filenya ke Ibu. Sudah selesai? Boleh, silakan. Kelompoknya Melna, Frisa. Tadi siapa lagi? Askia. Boleh silakan ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Boleh kirimkan yang udah, kirimkan dulu. Ayo, silakan ke depan. Ibu bantu tempelkan mana itunya, lakbannya. Oh udah ada, yuk. Udah. Gini, copot aja. Ayo, teman-teman, silakan kalian perhatikan. Ini ada kelompok LKPD 3 ya, kelompok 3 ya, kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Udah ini aja. Oke, kita dengarkan. Silakan kelompok 3. Boleh. Sok. Ya, tutup aja dulu, tutup dulu. Nah, dah. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang pertidaksamaan linier dan variabel. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Mela Jufriana Nesti sebagai moderator, dan di samping saya ada Prisa Rianti Francisca sebagai permateri 1, di sampingnya ada Esmi Asih Buritno sebagai permateri 2, dan di sampingnya ada Widya Putri Dewi sebagai permateri 3, dan di samping ada Mawar Dewi Arianti sebagai kesimpulan, dan yang terakhir ada Askia sebagai notulen. Mungkin langsung aja bacain aja dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan soalnya. Seorang pemborong mempunyai persediaan cat warna coklat 200 kaleng dan abu-abu 480 kaleng.
Pemborong tersebut mendapat tawaran untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu menghabiskan 2 kaleng cat warna coklat dan 6 kaleng warna abu-abu. Sedangkan satu ruang tidur menghabiskan 4 kaleng cat coklat dan 4 kaleng cat abu-abu. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp600.000 dan setiap kamar tidur Rp450.000, tentukan pendapatan maksimum yang diterima pemborong. Selanjutnya ada variabel. Variabel 1, cat coklat, ada ruang tamu 2, kamar tidur 4, dan jumlahnya 200. Variabel kedua, cat abu-abu, ruang tamu ada 6, kamar tidur ada 4, jumlahnya 480. 2x ditambah 4y kurang dari 200, x ditambah 2y sama dengan 100. 6x ditambah 4y kurang dari 480, 3x ditambah 2y sama dengan 240. Titik potong 1, x ditambah 2y kurang dari 100 adalah titik potong 0,50 dan 100,0. Titik potong kedua 3x ditambah 2y kurang dari 240 adalah titik potong 0,120 dan 80,0. Menggambar grafik. Titik potong 50 apa sih? 0,50 dan apa sih? 0,0, 0,20 dan 0,80,0. 3x ditambah 2y kurang dari 240, x ditambah 2y kurang dari 100. Titik eliminasi. 3x kurang dari 240 apa sih? Dikurangi 100. 2x kurang dari 120. X kurang dari 120 dikurangi 2 dibagi 2. Jadi X adalah kurang dari 60. X ditambah 2Y kurang dari 100. 60 ditambah 2Y kurang dari 100. 2Y kurang dari 100 dikurangi 60. 2X kurang dari 40. Y kurang dari 40 dibagi 2. Y kurang dari 20. Oh iya. Titik pojok X, Y, dan Z sama dengan 600.000 X ditambah 450Y. 0,50 X-nya adalah 0, Y-nya adalah 50, hasilnya adalah 22.500. 80,0 X-nya adalah 80, Y-nya adalah 0, hasilnya adalah 48 juta. 60,20 X-nya adalah 60, Y-nya adalah 20, dan hasilnya adalah 45 juta. Kesimpulan, pengecat lebih baik mengecat 60 ruang tamu dan 20 ruang tidur. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas, suaranya kurang gede. Terus tadi terus pas kalian jelasinnya itunya ketutup jadi nggak tahu. Oke.
Mungkin sekian saja presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kalau prosesnya masih belajar nggak masalah ya. Karena kalau itu waktunya tinggal beberapa menit lagi, jadi hari ini yang presentasi hanya 2 kelompok saja, sisanya nanti di tempat selanjutnya. Oke. Oke, silakan Mas untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Safiko yang akan bertugas sebagai moderator di sini. Dengan berdiri saya. Adapun anggota saya lainnya adalah Yola Alfionita, Baby Asri, Khalifatul Jana dan Kori Istiqomah. Adapun di samping saya Yola sebagai penyelesaian pertama. Lalu ada Baby Asri sebagai penyelesaian kedua dan Khalifatul Jana sebagai kesimpulan dan Kori sebagai non-tulen. Langsung saja saya kasih. Saya sebagai penyelesai. Itu lihat ke depan. Saya sebagai penyelesai 1 akan membacakan soal. Soalnya yaitu seorang petani menghadapi suatu masalah sebagai berikut. Agar sehat, setiap sapi makanan yang mengandung paling sedikit 27, 21, dan 30. Satuan unsur nutrisi berturut-turut sejenis P, Q, dan R setiap harinya. 2 jenis makanan 1 dan 2 diberikan kepada sapi tersebut. 1 kg jenis makanan 1 mengandung unsur jenis P, Q, dan R dan berturut-turut sebesar 3, 1, dan 1 satuan. Sedangkan 1 kg jenis makanan 2 mengandung unsur nutrisi jenis P, Q, dan R berturut-turut sebesar 1, 1, dan 2 satuan. Harga 1 kg makanan 1 dan 2 berturut-turut adalah 600.000 dan 400.000. Petani tersebut harus memutuskan apakah hanya membeli 1 jenis makanan saja atau kedua-duanya, kemudian mencampurnya. Agar petani mengeluarkan biaya sekecil mungkin, buatlah model matematika dari persoalan di atas, kemudian tentukan besarnya pengeluaran petani tersebut. Yang pertama kita berbentuk ke dalam bentuk model matematikanya. Di sini ada tiga persamaan. Yang pertama tidak persamaan. Ada 3, yaitu yang pertama ada 3x tambah y lebih dari 27.
menjadi 7. Menjadi 9. Langsung ke gambar aja, ini adalah contoh gambar grafiknya. Seperti ini bentuknya. Ayo yang lain perhatikan. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan titik pojok. Titik pojok tadi yang di tengah yang belum diketahuinya. Yang pertama, kita cari X-nya dengan cara eliminasi dan substitusi untuk mencari Y-nya. Metode eliminasi karena di sini Y-nya sudah sama, jadi kita langsung dikali saja 3X dikurangi X jadinya 2X. Terus 27 dikurangi 21 jadinya 6. Nah, terus 2-nya pindah luas jadinya 6 dibagi 2. Terus hasilnya yaitu X lebih dari 3. Terus kemudian langsung saja ke hasilnya. Menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Di titik pojok pertama yaitu ada 0,27 dan yang kedua ada 3, yang kedua ada 3,18 dan yang ketiga ada 12,9 dan yang keempat ada 0,30. Di sini tentukan S-nya yang mana? Di sini S-nya berarti 0, sini 3, 12 dan 0. Y-nya di sini ada 27, 18, 9 dan 30. Setelah itu kita jumlahkan 0 dikali 600, 27 dikali 400 jadinya 10.800.000. Kurang 0 ya? Ini kurang 0 ya? Belum dibenerin ini tuh. Terus yang kedua ada 3 dikali 600 ditambah 18 dikali 400 jadi semuanya ada 7.380.000. Terus yang ketiga ada 12 dikali 600.000 ditambah 9 dikali 40.000 jadi totalnya ada 10.800.000. Terus yang keempat yang terakhir ada 0 dikali 600 ditambah 30 dikali 400.000 jadi jumlahnya ada 12 juta. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah petani harus memberi makan sapi dengan makanan jenis 1 atau yang disebut X sebanyak 3 kg dan makanan jenis 2 atau disebut Y sebanyak 18 kg agar mengeluarkan biaya sekecil mungkin. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Bukan pertanyaan sih Bu, cuma komentar doang. Komentarnya adalah tadi Alifah berbicaranya kurang percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Kayak presentasinya kurang jelas, tapi ada jelas-jelasnya gitu. Ya sekian dari aku segitu aja gitu. Ya lebih percaya diri aja. Komentar dari aku tadi pas Baby ngejelasin pas bagian ini apa tadi titik pojok itu nggak jelas ya Pris, jadi nggak tahu pas terus pas ngejelasin juga kan ada pesannya ya Bu, jadi ke bagian sini tuh nggak kedengeran. Jadi kamu dicuekin ya? Iya sedih. Udah tadi udah ngomong.
Sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua alhamdulillah ya sudah berhasil melakukan presentasi. Tapi mohon maaf, nanti yang 2 kelompok lagi akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Ya. Baiklah, alhamdulillah kegiatan presentasi telah selesai. Maka kita masuk ke kegiatan akhir penutup, tapi sebelumnya Ibu ada 1 lembar refleksi. Silakan kalian isi lembar refleksinya. Ya. Ini refleksi ini menggambarkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kalian komentari, kalian isi sesuai dengan yang kalian alami hari ini. Ya. Oke. Satu lagi nih. Silakan. Enam ini ya, 6 ya. Oke, silakan berikan nama di atasnya ya. Sambil mengerjakan refleksi, sambil mendengarkan Ibu bahwa tadi presentasinya semuanya sudah oke, luar biasa. Hanya memang karena waktunya sangat mepet sekali ya. Dan kalian harus banyak menjelaskan. Ini yang jelas, semua media yang sudah ditampilkan itu hasilnya sudah maksimal, berarti sudah keren banget ya. Jadi silakan ayo kerjakan refleksinya, tulis pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Adakah hal menarik yang sudah kalian dapatkan? Banyak ya. Udah? Kalau pernah kira-kira apa? Kira-kira aja dalam hal apa? Ayo, dalam hal apa? Kira-kira berhitung tuh dalam apa? Boleh, jualan. Ya, boleh kasih nama di situ. Udah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh nanti dikumpulkan per kelompok, nanti Ibu ambil. Ayo sini Ibu ambil, silakan kalau sudah selesai. Sudah? Mana ada jawabannya tidak? Udah? Oke. Nanti untuk laporan LKPD-nya tulis pertanyaan yang belum simpan aja dulu. Tadi tuh yang ada komentar dari siapa, namanya siapa, komentarnya apa, itu untuk jadi bahan pertimbangan. Oke. Ini nanti kan belum presentasi. Udah, satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi belum? Baik nih, perhatikan. Jadi, kita hari ini kan membahas tentang nilai optimum ya. Jadi nilai optimum itu apa?
Ada apa? Maksimum dan Tadi nilai maksimum itu apa? Nilai terbesar atau nilai tertinggi? Nilai minimum itu nilai terkecil atau nilai terendah. Jadi bagi pengusaha, pedagang ataupun wirausaha lainnya, ini sangat penting sekali kalau misalkan kita sebelum melakukan usaha itu ya, menghitung dulu nih kira-kira saya punya modal sekian. Kemudian saya mau jualan ini, ada 2 tipe jualan. Supaya saya mendapatkan keuntungan maksimum, kira-kira saya harus memproduksi itu berapa? Dan kalau misalkan supaya modalnya terlihat sih, modalnya mengeluarkan kecil, ya kan? Maka saya juga harus mengeluarkan modalnya dengan tipe yang mana? Karena produk itu banyak varian mereknya, juga varian harganya. Kayak contohnya terigu itu kan berbagai macam merek ya, ada yang dari mahal, ada yang dari murah, gitu. Nah itu, jadi nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kalian sudah memahami ya? Berarti hari ini alhamdulillah tujuan pembelajarannya tercapai. Tinggal nanti PR-nya 2 kelompok lagi nanti akan melaksanakan presentasi. Nah untuk materi selanjutnya, karena ini masih ada presentasi, nanti disiapkan juga untuk bab berikutnya. Yaitu masih tentang pertidaksamaan linier ya. Ya. Nanti kita masuk ke persamaan linier 3 variabel. Ya. Oke? Sebelum Ibu akhiri ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Coba kita tepuk ice breaking, tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. 1. Gimana? Oh gitu ya. Gitu ya. 1, 2, 3. Gitu. Nah, satu motivasi di akhir pembelajaran nih. Yang jelas, karena kalian sudah memilih masuk ke SMK, berarti kalian itu akan difokuskan untuk punya skill dalam berwirausaha. Ya, jadi yang namanya sukses itu bukan hanya kalian bisa masuk ke perusahaan yang besar, bukan hanya seperti itu. Bukan menjadi patokan bahwa saya sukses itu kalau saya bisa masuk ke PT yang besar nih, yang bonafit, kayak gitu, bukan seperti itu saja. Tetapi kalian bisa memanage skill kalian, seperti berdagang misalkan. Kemudian kalian juga, saya mau berinvestasi nih. Zaman sekarang kan bisa ya, kita bisa kolaborasi dengan franchise-franchise yang ada. Tapi skill yang manajemen skill tadi adalah manajemen bagaimana kamu menghitung. Nih makanya penting sekali di matematika ini untuk selalu menghitung modal dan juga keuntungan. Bukan kita materialistis, bukan ya. Hanya sebagai makhluk hidup, kita juga harus bisa memprediksi dan juga memperoleh keuntungan yang maksimal. Tujuannya apa? Untuk bekal kita nanti. Ya kayak gitu. Jadi sebagai perempuan-perempuan generasi hebat nih, ya kan? Jangan hanya berfokus saya mau kerja di pabrik, saya mau kerja di rumah sakit saja. Kalau memang skill kamu ada di wirausaha nggak masalah. Kembangkan itu, ya. Kembangkan pembelajaran yang sudah Ibu Mary berikan. Kayak tadi Ibu ulas sedikit dulu ya. Tadi nih kelompok 1 presentasinya sudah bagus, hanya mungkin karena namanya orang public speaking itu, memang public speaking itu nggak gampang. Tapi nggak masalah sejauh itu kalian sudah oke, sudah hebat. Hanya memang blocking ya. Jadi kalau ngobrol itu, kalau misalkan Ibu ngomongnya kayak gini aja, menurut kamu gimana? Ya iya kan? Gitu. Jadi kalau misalkan mau presentasi, lain kali gunakan eye contact juga. Jadi pandanglah teman-teman kamu itu. Gitu. Ya, yang kedua,
biarkan suara kalian lantang, kenceng. Ibu Mary ngomongnya kenceng nggak? Kenceng. Supaya apa? Supaya apa yang tadi kita sampaikan itu juga nyampe ke kalian juga. Gitu, jangan sampai tuh ngomong apa sih? Kan nggak kedengeran kan? Gitu. Itu yang paling pentingnya. Kemudian yang paling penting juga adalah penguasaan materinya. Diadakan diskusi itu tujuannya adalah untuk kalian bisa bertukar pikiran. Karena pemikiran dua orang lebih baik daripada hanya berpikir sendiri. Apalagi ini satu kelompok berlima, ya kan? Nah, jadi kamu bisa saling bertukar pikir, ini gimana ya, langkah selanjutnya gimana ya, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Makanya tadi sudah oke, kelompok berapa 3 ya? Nah, tadi juga posternya sudah bagus sekali, penjelasannya juga sudah ada item-itemnya dari mulai soal, kemudian dituangkan ke dalam model matematika dalam bentuk tabel, setelah itu dituangkan lagi dalam bentuk pertidaksamaan ya baby, bukan sama tidak. Apa tadi kamu ngomong? Tidak samaan katanya. Yang benar adalah pertidaksamaan. Kemudian setelah pertidaksamaan menentukan titik potong dulu untuk menggambar sebuah grafik. Ada juga kan tadi. Nah, setelah itu dituangkan ke dalam bentuk grafik. Ini untuk yang kelompok yang belum nih ya, barangkali nanti bisa direvisi ya. Kemudian setelah grafik ada juga daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang diarsir. Nah, daerah himpunan penyelesaian itulah yang akan menjadi patokan kita untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Setelah ada, kemudian dibuat titik pojoknya. Ya, titik pojok yang titik pojok gitu, sekitar daerah himpunan penyelesaian atau sekitar yang diarsirnya. Kayak gitu. Kemudian setelah dihitung, maka akan muncul lah dengan fungsi objektif yang sudah tertera pada soal. Setelah dihitung nanti kamu bisa menentukan nilai maksimumnya mana, nilai minimumnya juga mana. Dari situ kita akan tahu, oh berarti soal ini nih, soalnya tentang apa tadi? Tentang ngecat ya? Nah, ngecat. Jadi intinya si pemborong itu tuh supaya modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Kira-kira yang dia cat itu apa aja ya? Kayak gitu kan? Ada 2 tipe, ada kamar tidur dan ada ruang tamu. Setelah itu didapat hasilnya apa tadi terakhir? Berapa ruang tidurnya? Kamar tidurnya? Supaya maksimum 20. 60 ruang tamu, 20. Jadi kalau si pemborong itu pengen dapat nilai maksimum, maka harus ngecatnya 60 kamar ruang tamu ya, 20 kamar tidur. Begitupun tadi kelompok 4. Si petani punya sapi tapi pengen supaya modalnya jangan gede-gede, katanya kayak gitu. Kira-kira ngasih makannya berapa kiloan ya, kayak gitu. Jadi kalau bahasa umumnya tuh begitu. Saya punya sapi nih, si sapi ini saya kasih makan kok apa aja nih, kan ada 2 jenis makanan yang direkomendasikan, ya kan? Jenis 1, jenis 2 lah misalkan. Ternyata itu kan banyak pilihannya, apakah jumlahnya sama atau jumlahnya berbeda, yang penting nutrisinya terpenuhi. Tuh, sapi aja memikirkan nutrisi, kita juga harus begitu ya. Sebagai makhluk hidup, kamu juga harus bisa memikirkan nutrisi kamu dengan makan makanan yang sehat. Setelah dihitung, si sapi itu ternyata dikasih nutrisinya dari makanan jenis satunya berapa kilo tadi? 3 kilo ya, yang ibu tahu tuh 3 kilo, makanan jenis 2-nya 18 kilo aja. Berarti totalnya berapa kilo? 21 kilo setiap memberi makan sapi dengan biaya berapa tadi biayanya? 7.800.000 ya, sekitar 7.800.000 rupiah. Pemahaman ibu sudah jelas? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan?
Oke, sebelum diakhiri silakan Aura untuk memimpin doa. Ayo silakan Aura. Seperti tadi ya doanya diucapkan. Boleh diawali surat Al-Fatihah, kemudian Al-Asr ya. Ayo. Ya, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Baik, silakan Aura, terima kasih. Sebelum pulang, ini punya pertanyaan yang bisa jawab, kelompoknya pulang duluan. Oke? Apa yang dimaksud dengan nilai maksimum? Apa? Apa? Nilai yang terbesar. Oke, nilai yang terbesar. Silakan boleh pulang. Nanti dulu. Apa yang langkah awal apa yang dilakukan dari mulai sebelum menggambar grafik? Apa? Salah. Salah. Apa dulu langkah awal? Titik foto, betul. Ayo dua kelompok lagi. Oke, apa yang dimaksud dengan nilai minimum? Turun banget. Hati-hati di jalan. Satu kelompok lagi. Apa yang bisa dipakai, titik apa yang bisa dipakai untuk menentukan nilai maksimum dan minimum? Oke, silakan boleh pulang. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Oh iya. Terima kasih semuanya.